Istri kecil sang pewaris. Selamat mendengarkan. Dengan langkah riang, Elea berjalan ke arah kamar bersama Gabriel. Makan malam ini terasa begitu menyenangkan karena di meja makan ada makanan kesukaannya. Selama ini bisa memakan mie goreng merupakan impian terbesarnya. Jujur saja, air liur Elea seringkali hampir menetes keluar jika mencium aroma dari makanan yang terbuat dari tepung itu. Bukannya tidak mampu membeli, hanya saja Elea tidak memiliki dapur untuk memasaknya. Di tempat kerja pun Elea tidak berani untuk sekedar menumpang masak karena dia sangat dibenci oleh semua karyawan di sana. Semua orang menjauhinya karena dia miskin dan tidak terawat. Tapi sekarang, keadaan seperti berbalik. Hidup Elea berubah 180 derajat semenjak dia mengenal bosnya yang kini telah menjadi suaminya. Apa yang sedang kau lamunkan, ha? Tanya Gabriel sambil menatap istrinya sayang. Elea yang sedang melamun sedikit kaget mendengar pertanyaan suaminya. Ia baru tersadar kalau sekarang mereka sedang berada di dalam lift. Kehidupan, jawab Elea sembari tersenyum manis. Gabriel terpaku melihat senyum manis istrinya. Tanpa sadar tangannya bergerak mengusap bibir mungil itu. Kau sangat cantik jika tersenyum seperti ini. Aku suka. Mata Elea mengerjap. Tiba-tiba saja hatinya berdesir aneh melihat tatapan mata suaminya. Kenapa menatapku seperti itu, Kak? Ada kotorannya di mataku, tanya Elea. Meskipun pertanyaan Elea sedikit merusak suasana, Gabriel berusaha untuk mengabaikannya. Tangannya masih betah bertengger di bibir mungil yang serasa seperti sedang menggodanya. Apa salahnya menatap istri sendiri? Ucap Gabriel balik bertanya. Pintu lift terbuka. Istirahatlah, ucap Gabriel pada Ares, yang sejak tadi berubah menjadi patung di dalam lift. Baik, kalau begitu selamat beristirahat, Tuan Muda, nanya Elea. Saut Ares sambil mengangguk hormat. Gabriel mengangguk. Kecemburuannya kembali muncul saat Elea terus memperhatikan pintu lift yang masih terbuka. Dengan cepat Gabriel menghalangi pandangan mata istrinya agar berhenti menatap Ares. Jangan pernah memandang pria lain selain aku, sayang, ucap Gabriel pelan. Elea menatap bingung ke arah suaminya. Pria lain siapa, Kak? Tanya Elea. Ares, kau terus menatapnya seperti tidak rela dia pergi. Jawab Gabriel cemburu. Aku tidak menatap Ares. Kalau bukan Ares, lalu siapa yang kau lihat tadi? Tanya Gabriel bingung. Elea tersenyum, entah kenapa dia merasa kalau suaminya ini sangat lucu. Apa iya Kak Lel cemburu pada Ares? Padahal kan Ares masih kalah tampan darinya. Gabriel berdeham pelan. Sudut bibirnya berkedut, dia merasa senang karena Elea bisa merasakan kecemburuannya. Sedikit ada kemajuan, anggap saja seperti itu. Kak Lel, aku itu tadi sedang menatap pintu lift yang bisa menutup sendiri. Aku sedang membandingkan pintu itu dengan kehidupanku yang dulu, jelas Elea. Membandingkan? Aku tidak mengerti, saut Gabriel bingung. Kau ini Kak, ternyata kau bisa jadi bodoh juga ya, ejek Elea. Gabriel tercengang mendengar ejekan istrinya. Dia sampai tidak bisa berkata apa-apa. Tahu-tahu tidak Kak, kalau kehidupanku dulu sangat sulit. Aku sering menangis karena kelaparan. Sering dicaci maki oleh orang-orang yang tidak menyukaiku. Dan masih banyak lagi kesulitan-kesulitan lain yang terjadi pada hidupku dulu. Sedangkan pintu lift itu memiliki kehidupan yang begitu mudah. Dia bisa terbuka dan menutup sendiri hanya dengan menekan tombol. Terkadang aku merasa iri pada semua benda yang ada di rumah ini, karena mereka memiliki sisi kehidupan yang jauh lebih baik dariku. Ucap Elea dibarengi dengan senyum kecut di bibirnya. Elea diam saja saat tubuhnya direngkuh. Hatinya sempat bersedih langsung menghangat, begitu dia berada di dalam pelukan suaminya. Sayang, jangan ingat-ingat lagi tentang kesulitanmu itu. Aku tidak suka melihatmu bersedih. Ada aku yang akan memberimu berjuta kebahagiaan. Aku bersumpah tidak akan ada lagi air mata di wajahmu. Dan aku juga tidak akan membiarkan orang lain menghinamu lagi. Kau percaya padaku kan? Tanya Gabriel sedih. Gabriel sudah meminta Ares untuk menyelidiki seperti apa kehidupan yang dijalani oleh istrinya dulu. Dari informasi itu, Gabriel menemukan beberapa fakta yang sangat mengejutkan tentang Elea. Mulai dari kekejaman yang diterima Elea sejak tinggal di panti asuhan, hingga trauma mengerikan yang masih membelit kejiwaannya sampai sekarang. Sebenarnya Gabriel sangat ingin memberi pelajaran langsung pada mereka semua, tapi Ares mencegahnya lalu memintanya untuk meminta persetujuan Elea terlebih dahulu.
Apa yang terjadi di kehidupanku dulu tidak akan pernah aku lupakan, Kak Lel. Entah itu air mata, tawa, ataupun kenangan pahit. Semua itu akan aku simpan baik-baik di dalam hatiku, termasuk juga dengan kebaikan yang aku terima darimu. Kak Lel, aku sadar, selama aku berada di rumah ini, kau dan semua orang sering merasa tersiksa dengan kebodohanku. Sebenarnya aku juga ingin menjadi pintar supaya tidak merepotkan kalian semua. Tapi sepertinya kebodohanku sudah mendarah daging. Maafkan aku ya, ucap Elea sambil menengadahkan wajah. Untuk apa kau meminta maaf sayang? Kau tidak salah. Aku dan semua orang sama sekali tidak merasa direpotkan olehmu. Justru kami merasa senang karena kau sudah membuat rumah ini menjadi lebih berwarna. Aku juga tidak mempermasalahkan tentang kebodohanmu. Jadi kau jangan merasa tidak enak hati ya, saut Gabriel lembut. Manik mata Gabriel dan Elea saling menatap. Mereka berdua kemudian sama-sama tersenyum. Terima kasih sudah menjadi orang pertama yang memperlakukan aku dengan begitu baik, Kak Lel. Sampai mati aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini, ucap Elea tulus. Gabriel mengangguk, dia lalu mengecup kening istrinya lama. Ayo ke kamar, kita harus membersihkan diri dulu sebelum tidur. Alasan, Gabriel sengaja bicara seperti itu, karena sudah tidak tahan menahan desakan juniornya yang sudah menegang sejak tadi. Lagi pula ini adalah malam pertama mereka. Gabriel sangat berharap kalau malam ini dia bisa mendapatkan haknya dari Elea. Dia dan juniornya sudah menunggu cukup lama untuk memiliki Elea sepenuhnya. Memangnya Kak Lel mau mandi di kamar mandi ajaib itu ya? Tanya Elea. Tentu saja iya, karena itu adalah kamarnya Gabriel. Semenjak tinggal di sini, Elea sama sekali tidak sadar kalau dia sudah berbagi kamar mandi dan juga ranjang yang sama dengan suaminya. Gabriel selalu melakukan semua itu tanpa sepengetahuan Elea. Dia masuk ke kamar saat Elea tertidur dan pergi sebelum Elea terbangun. Memang terkesan seperti mencuri-curi kesempatan dan Gabriel benar-benar melakukannya. Iya sayang, sekarang kita kan sudah menjadi suami istri. Bukan hanya akan mandi di kamar mandi yang sama, tapi kita juga akan tidur bersama. Apa kau merasa keberatan? Wajah Elea memerah. Dia tentu saja tahu apa yang akan terjadi jika seorang pria dan wanita tidur di ranjang yang sama. Saat Elea dibully dulu, dia pernah dipaksa untuk menonton film seperti itu dengan kondisi tubuh terikat. Dia bahkan sampai muntah-muntah saat ada adegan yang tidak senonoh dari pasangan yang sedang berhubungan badan. Ayo ke kamar, Raja Gabriel membuyarkan lamunan istrinya. Gabriel tidak siap menerima penolakan. Itulah kenapa dia buru-buru mengajak Elea masuk ke kamar. Gabriel khawatir kalau istrinya ini akan meminta syarat yang bisa membuat dia dan juniornya mati berdiri. Itu Kak Lel, bisa tidak kalau tidak bisa, harus patuh padaku malam ini, paksa Gabriel panik. Mata Elea mengerjap pelan. Dia menurut saja saat tangannya ditarik masuk ke dalam kamar. Sesampainya mereka di dalam kamar, Elea menjadi salah tingkah sendiri saat suaminya menatap tanpa berkedip. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Elea, kita ini sudah menikah, tidak perlu merasa takut, oke? Rayu Gabriel sambil membelai wajah lembut istrinya. Aku tidak takut, Kak Lel, ucap Elea gugup. Gabriel tersenyum. Dia senang karena ternyata Elea sudah memiliki sedikit pengetahuan tentang olahraga ranjang. Kalau begitu, ayo kita mandi. Elea mengangguk pasrah. Dia membaca beberapa mantra yang dia kuasai sebelum melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Tuhan, semoga saja Kak Lel tidak melakukan hal-hal seperti yang pernah aku lihat dulu. Tapi kalau dia tetap memaksa, aku akan berpura-pura mati saja nanti. Ya, sepertinya itu adalah jalan terbaik untuk masalah ini. Bisakah kalian bayangkan seperti apa wajah Gabriel sekarang setelah mendengar niatan istrinya yang ingin berpura-pura mati? Sepertinya Gabriel harus meralat pemikirannya tadi. Belum ada 30 menit Gabriel berada di dalam kamar mandi, dia sudah kembali keluar dari sana. Wajahnya merah padam dengan tatapan mata sedikit kosong. Kenapa? Kenapa ini harus terjadi di malam pertama pernikahanku? Saat Gabriel sedang on fire, tiba-tiba saja ada tamu tak diundang datang di tengah-tengah mereka. Gabriel tidak menyangka kalau malam ini adalah tanggal jatuh temponya Elea. Tamu bulanan istrinya datang di saat yang tidak tepat. Aku harus bagaimana sekarang? Desah Gabriel frustasi. Gabriel berbalik menatap pintu kamar mandi sembari menghela napas panjang. Nafsunya sudah berada di ubun-ubun, dia butuh pelepasan sekarang. Namun tempat untuknya bernaung sedang tidak bisa dia datangi.
Aku bisa gila jika seperti ini. Brengsek, brengsek, brengsek. Umpat Gabriel sambil meninju udara. Sambil menahan rasa sakit di bagian bawahnya, Gabriel dengan cepat berganti pakaian. Dengan langkah tergesa-gesa dia pergi meninggalkan kamar menuju ruang kerjanya. Sementara itu di dalam kamar mandi, Elea sedang berdiri mematung sambil menatap cermin. Dia tidak tahu harus merasa lega atau kecewa saat ini. Tamu bulanannya datang tepat di saat Gabriel mulai mencumbunya. Jujur saja ada bagian di dalam dirinya yang merasa seperti kehilangan sesuatu. Tapi Elea tidak tahu apa itu. Apa doaku langsung dikabulkan Tuhan ya? Dia benar-benar mengirimkan bantuan saat keadaanku sedang terjepit. Tapi kenapa aku seperti tidak rela? Sebenarnya kau ini kenapa, Elea? Sambil terus bertanya-tanya, Elea akhirnya memakai perangkat untuk menangkal tamu periodenya. Sesekali dia terkenang dengan raut wajah suaminya yang terlihat begitu kecewa karena kegiatannya yang tertunda. Kak Gabriel marah tidak ya? Tapi kenapa juga dia harus marah? Aku kan tidak bersekongkol dengan tamu bulananku. Dia datang sendiri, aku sama sekali tidak mengundangnya, umam Elea. Karena tak kunjung menemukan jawaban, Elea akhirnya memutuskan untuk bicara dengan suaminya. Dia perlu menjelaskan tentang kejadian ini. Semoga saja Kak Lel bisa mengerti. Lagi pula kan aku masih punya 22 hari yang terbebas dari tamu bulanan. Dia seharusnya bisa memaklumi kebiasaan setiap wanita, ucap Elea sambil memakai baju. Tanpa mengeringkan rambutnya, Elea pergi meninggalkan kamar. Dia ragu saat ingin turun ke bawah menggunakan lift. Selama Elea tinggal di sini, belum pernah sekalipun dia menggunakan lift seorang diri. Kak Lucy dan teman-temannya lah yang membantunya menggunakan benda bergerak ini. Bodoh sekali kau Elea, lewat tangga saja kan bisa, ucap Elea mengatai dirinya sendiri. Dengan sedikit terburu-buru, Elea berlari menuruni anak tangga. Para pelayan yang melihatnya berlarian seperti itu berteriak panik. Mereka segera berbaris di bawah tangga menunggu kedatangan Elea dengan raut cemas. Astaga Nyonya Elea, tolong jangan berlarian seperti itu di tangga. Itu sangat berbahaya Nyonya, ucap Lucy dengan wajah sedikit pucat. Bagaimana tidak pucat? Tuan muda mereka sudah memberi peringatan keras pada mereka semua. Jika sampai Nyonya muda ini terluka meskipun hanya sedikit, maka mereka semua akan berhadapan langsung dengannya. Tanpa diberitahu pun mereka semua tahu hukuman seperti apa yang akan mereka terima jika hal itu benar-benar terjadi. Kak Lucy, kenapa kau memanggilku Nyonya Elea? Biasanya kan kau memanggilku Nona Elea. Kenapa tiba-tiba berubah? Tanya Elea heran. Lucy menghela napas, dia harus bersabar jika sedang menghadapi kepolosan Nyonya mereka. Karena sekarang Anda adalah istri Tuan Muda Gabriel, jadi sudah seharusnya kami memanggil Anda dengan sebutan Nyonya. Elea terdiam. Dia lupa kalau sekarang dia sudah menjadi istri dari pria pemilik rumah ini. Namun panggilan Nyonya sedikit membuatnya tidak nyaman. Dipanggil Nona saja sudah membuat Elea merasa berlebihan. Ini malah dipanggil Nyonya. Sepertinya Elea perlu melakukan protes pada suaminya nanti. Nyonya, Anda baik-baik saja? Tanya Lucy cemas melihat kebungkaman Nyonyanya. Apa aku terlihat seperti orang sakit, Kak? Tanya Elea balik. Tidak, maksud saya bukan seperti itu, Nyonya. Jawab Lucy gelagapan. Tenang saja, Kak Lucy, aku sama sekali tidak tertular penyakit yang diidap oleh paman-paman yang lain. Jadi jangan cemas ya, ucap Elea menenangkan. Para pelayan sama-sama menarik napas berat. Kesabaran mereka benar-benar diuji jika sedang bicara dengan nyonya kecil mereka. Oh ya Kak Lucy, kau melihat Kak Lel tidak? Tadi aku membuat ulah, sepertinya dia marah. Tanya Elea sembari meremas ujung bajunya. Meskipun sadar kalau perkataannya sedikit lancang, Lucy memberanikan diri untuk tetap bertanya. Maaf Nyonya, kalau boleh tahu ulah apa yang sudah Nyonya lakukan sampai Tuan Muda menjadi uring-uringan? Itu, Elea gugup. Ia sangat malu untuk mengatakan kalau tamu bulanannya datang di saat suaminya ingin bermesraan dengannya tadi. Itu apa Nyonya? Tanya Lucy lagi. Itu Kak Lucy. Jeda. Elea tidak berani untuk melanjutkan kata-katanya. Dia merasa sangat malu di hadapan semua orang. Lucy dan teman-temannya ikut merasa gugup melihat kepanikan di diri nyonya mereka. Dalam benak masing-masing mulai timbul berbagai macam pertanyaan. Tadi aku dan Kak Lel sedang mandi bersama. Lalu tamu bulananku datang saat Kak Lel sedang menciumku. Kak Lucy, Kak Lel pergi dari kamar mandi dengan wajah yang terlihat begitu kecewa. Aku merasa sangat bersalah, ucap Elea lirih. Wajah semua orang memerah setelah mendengar ucapan Elea.
Mereka tentu saja tahu dengan apa yang sedang terjadi. Wajar saja kalau tuan muda mereka menjadi uring-uringan, rupanya karena hasratnya yang terpaksa harus ditunda dahulu. Tapi Kak Lucy, aku sama sekali tidak bersekongkol dengan tamu bulananku. Dia datang sendiri, bukan aku yang mengundangnya, jelas Elea. Lucy berdehem. Dia tersenyum kemudian berjalan mendekat ke arah nyonyanya yang sedang resah. Nyonya, apa Anda sadar apa yang membuat tuan muda seperti itu? Elea mengangguk. Kak Lel marah karena tamu bulananku datang. Mungkin itu memang salah satunya, Nyonya. Tapi ada hal lain lagi yang telah membuat tuan muda menjadi begitu marah, ucap Lucy dengan sangat sabar. Kening Elea mengernyit, dia tidak paham dengan maksud dari perkataan Kak Lucy. Maaf jika saya lancang menasihati Anda, Nyonya, tapi ini demi kebaikan Anda dan tuan muda. Nun yang kebetulan ingin ke dapur tidak sengaja mendengar percakapan istri tuan mudanya dengan para pelayan. Dia diam menyimak dari tempat yang tidak diketahui oleh mereka. Jangan sungkan untuk memberitahu aku, Kak. Aku sadar aku ini sangat bodoh dan tidak peka. Beritahu saja, saran dari kakak pasti akan sangat berguna untukku nantinya. Sahut Elea sembari tersenyum. Lucy mengangguk setelah mendapat persetujuan dari nyonyanya. Nyonya, apa Anda tahu tugas seorang istri? Berbakti dengan melayani suami, Kak Lucy, jawab Elea. Iya benar. Dan apa Anda tahu kalau seorang istri wajib melaksanakan kewajibannya pada suami? Tanya Lucy lagi. Elea terdiam. Dia tahu tapi dia sangat takut untuk melakukannya. Elea masih sangat trauma dengan kejadian yang pernah menimpanya dulu. Gabriel adalah pria pertama yang membuatnya merasa nyaman saat tubuhnya disentuh. Hanya saja jika untuk yang lainnya, Elea masih begitu berat. Dia takut dan juga sesak setiap kali membayangkannya. Nyonya, jika Anda mengabaikan kewajiban itu, Tuhan pasti akan sangat murka. Seorang istri tidak diperkenankan untuk menolak keinginan si suami. Apapun yang dirasakan seorang istri, harus tetap menjalankan kewajibannya. Nyonya paham kan dengan maksud perkataan saya? Tanya Lucy lembut. Elea mengangguk pelan. Dia menjadi sangat takut akan murka Tuhan, karena sudah membuat suaminya kecewa tadi. Terima kasih untuk sarannya, Kak Lucy. Sekarang aku akan meminta maaf pada Kak Lel. Aku akan menjelaskan padanya kalau aku sama sekali tidak bersekongkol dengan tamu bulananku. Kalau begitu aku permisi dulu ya, ucap Elea semangat kemudian segera berlari pergi dari sana. Lucy dan para pelayan diam tercengang, sambil menatap kepergian nyonya mereka. Kak Lucy, kenapa nyonya masih saja bodoh setelah kau menjelaskan dengan begitu gamblang? Hus, jangan sembarangan bicara. Nyonya Elea seperti itu karena pikirannya masih sangat polos. Kau jangan asal membuka rahangmu. Jika sampai terdengar di telinga tuan muda, habislah kau. Omel Lucy tak terima nyonya kesayangannya dihina. Maaf Kak Lucy, aku hanya kasihan melihat nasib tuan muda. Lucy menghela napas. Dia lalu mengajak semua orang untuk pergi menyelesaikan pekerjaan mereka. Bahkan pelayan pun bisa merasa iba dengan nasib tuan muda. Sepertinya hubungan mereka masih harus melewati tumpukan kerikil yang sangat banyak. Gumam Nun yang melihatnya dengan menarik nafas yang berat.